Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes. Terkadang salah dieja sebagai Herman. Yohanes adalah cendekiawan, politikus, ilmuwan Indonesia, guru besar Universitas Gadjah Mada, dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum tahun 1950 sampai tahun 1951. Rektor Universitas Gadjah Mada tahun-tahun 1961 sampai tahun 1966. Koordinator Perguruan Tinggi atau Koperti tahun-tahun 1966 sampai tahun 1979. Dan anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1968 sampai tahun 1978. Setelah lulus dari AMS Salemba di Jakarta tahun 1934, Herman Yohanes melanjutkan pendidikannya ke Teknise Hogeschool T Bandoeng THS pada tahun akademik tahun 1934 sampai tahun 1935. Pada bulan Juni tahun 1939, beliau sudah lulus tahap Candidaat Ingenieur. Lulus tingkat 3, dan tinggal menyelesaikan tingkat 4, tahap keinsinyurannya, yang jika lancar dapat ditempuh dalam 1 tahun, untuk mencapai gelar Civil Engineer, insinyur sipil. Namun, dengan jatuhnya Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret tahun 1942, THS Bandung ditutup, sehingga studinya terpaksa terhenti. Tahun 1944, Jepang membuka kembali sekolah ini dengan nama Bandung Kogyo Daigaku atau BKD. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, BKD diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik atau STT Bandung, yang kemudian hijrah ke Yogyakarta, menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Yogyakarta di awal tahun 1946. Sekitar bulan Oktober tahun 1946, Herman Yohanes menyelesaikan studinya di STT Bandung di Yogyakarta, yang kemudian menjadi cikal bakal Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, di mana dia termasuk salah satu perintisnya. Herman Yohanes banyak mengabdikan dirinya kepada kepentingan negara dan bangsanya, terutama rakyat kecil. Hingga menjelang akhir hayatnya, beliau masih melakukan penelitian yang menghasilkan kompor hemat energi dengan briket arang biomasa. Keprihatinannya akan tingginya harga minyak bumi selalu mendorongnya untuk mencari bahan bakar alternatif yang bisa dipakai secara luas oleh masyarakat. Herman Yohanes pernah meneliti kemungkinan penggunaan lamtorogung, nipah, widuri, limbah pertanian, dan gambut sebagai bahan bakar. Meski lebih banyak dikenal sebagai pendidik dan ilmuwan, Herman Yohanes tercatat pernah berkarir di bidang militer. Tanggal 4 November tahun 1946, Herman Yohanes menerima surat perintah yang ditandatangani Kapten Kavaleri Suryo Sumarno, kemudian menjadi ayah dari Yapto Suryo Sumarno, yang mengatasnamakan Kepala Staf Umum Kementerian Keamanan Rakyat, Letjen Urip Sumoharjo, yang isinya agar segera hadir dan melapor ke markas tertinggi tentara di Yogyakarta. Ternyata Herman Yohanes diminta membangun sebuah laboratorium persenjataan bagi TNI. Karena pemerintah Indonesia saat itu sedang mengalami krisis persenjataan, permintaan ini diterimanya dengan satu syarat, yakni jika laboratorium itu sudah bisa berdiri dan berproduksi, maka penanganannya harus dilanjutkan orang lain sebab Herman Yohanes ingin melanjutkan kariernya di bidang pendidikan di bawah pimpinan Herman Yohanes.
laboratorium persenjataan yang terletak di bangunan Sekolah Menengah Tinggi atau SMT Kota Baru ini. Selama Perang Kemerdekaan berhasil memproduksi bermacam bahan peledak, seperti bom asap dan granat tangan. Keahlian Hermann Johannes sebagai fisikawan dan kimiawan ternyata berguna untuk memblokade gerak pasukan Belanda. Selama Clash 1 dan 2, agresi militer 1 dan 2, bulan Desember tahun 1948, Letkol Soeharto sebagai Komandan Resimen 22 TNI, yang membawahi daerah Yogyakarta meminta Hermann Johannes memasang bom di jembatan kereta api Sungai Progo. Karena beliau menguasai teori jembatan. Saat bersekolah di THS Bandung, Johannes bisa membantu pasukan Resimen 22 membom jembatan tersebut. Januari tahun 1949, Kolonel GPH Jatikusumo meminta Hermann Johannes bergabung dengan pasukan Akademi Militer di sektor Subwegkreise 104 Yogyakarta. Dengan markas komando di Desa Kringinan, dekat Candi Kalasan. Lagi-lagi Hermann Johannes diminta meledakkan jembatan Bogem yang membentang di atas Sungai Opak. Jembatan akhirnya hancur dan satu persatu jembatan antara Yogya Solo dan Yogya Kaliurang berhasil dihancurkan Johannes bersama para taruna Akademi Militer. Aksi gerilya ini melumpuhkan aktivitas pasukan Belanda, sebab mereka harus memutar jauh mengelilingi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, melewati Magelang dan Salatiga untuk bisa masuk ke wilayah Yogyakarta. Pengalamannya bergerilya membuat Hermann Johannes juga ikut serta dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 yang menyerbu kota Yogyakarta di pagi buta dan bisa menduduki ibu kota Republik selama 6 jam. Hermann Johannes juga menjadi saksi sumbangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama Letnan Susilo Sudarman dan Letnan Jayadi. Mayor Johannes pernah bertugas ke Wadi, Klaten, untuk melakukan koordinasi perjuangan. Mereka bertiga berangkat, memakai seragam baru hadiah dari Sultan Yogya. Sultan pun memberi gaji Rp100 uang Republik Indonesia atau ORI setiap bulan kepada para taruna Akademi Militer. Dalam sebuah makalahnya Hermann Johannes pernah mengemukakan bahwa Sri Sultan dan Paku Alam bersama Komisi PBB menjemput para gerilyawan masuk kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Pasukan Akademi Militer masuk kota dari arah Pengok dan dijemput langsung Paku Alam 8, dan Hermann Johannes kemudian harus berpisah dengan teman-teman seperjuangannya untuk kembali ke dunia pendidikan. Jasanya di dalam Perang Kemerdekaan membuat Hermann Johannes dianugerahi bintang gerilya pada tahun 1958 oleh pemerintah Republik Indonesia. Hermann Johannes mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2009. Hermann Johannes menikah tahun 1955 dengan Ani Marie Gilbertine Amalo, seorang putri raja dari wilayah Lelt di Pulau Rote. Mereka dikaruniai 4 anak. Pertama Christine, yang menikah dengan Dr. Wisnu Susetio, seorang petinggi Freeport Indonesia. Kedua Henriette, yang menikah dengan Robbie Mecca, seorang musikus dan dosen musik di Institut Seni Indonesia. Ketiga Daniel Johannes, yang bekerja di Schlumberger Information Solutions. Dan yang keempat Helmi Johannes, seorang presenter berita televisi di VOA. Hermann Johannes adalah sepupu pahlawan nasional Wilhelmus Zachariah Johannes. Hermann Johannes meninggal dunia pada
Tanggal 17 Oktober tahun 1992 karena kanker prostat. Meski sebagai pemegang bintang gerilya dan bintang Mahaputra, almarhum berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Namun sesuai amanatnya sebelum meninggal, maka keluarganya memakamkannya di pemakaman keluarga UGM di Sawitsari, Yogyakarta, bersama dengan para koleganya sesama pendidik bangsa. Pada tahun 2003, nama Herman Yohanes diabadikan oleh keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada atau KATGAMA. Atas prakarsa Ketua Katgama saat itu, Airlangga Hartarto, menjadi sebuah penghargaan bagi karya utama penelitian bidang ilmu dan teknologi. Herman Yohanes Award. Di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama Profesor Herman Yohanes juga diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan kampus UGM dengan Jalan Solo dan Jalan Jenderal Sudirman di kota Yogyakarta.